warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kimia analitik kami yang berjudul ekstraksi dan karakterisasi gelatin tulang tuna pada berbagai konsentrasi enzim papain. Dimulai dari saya, Marwa Zulfa Ismail. Sebelum membahas jauh tentang makalah, saya akan membahas seputar gelatin. Apa itu sebenarnya gelatin? Nah, gelatin ini sejenis protein yang biasa diekstraksi dari hewan. Dalam makalah, kami membahas gelatin tulang tuna. Itu merupakan salah satu usaha pemanfaatan limbah industri pengolahan ikan. Yang mana kita ketahui bersama, ikan itu merupakan sumber protein, vitamin, lemak, dan mineral yang baik. Protein dari ikan ini beda dengan protein dari produk-produk yang lain karena asam aminonya itu lebih lengkap, kandungan asam aminonya lengkap, dan dia juga mudah dicerna. Nah, gelatin ini banyak dimanfaatkan dalam industri karena dia itu bersifat bisa berubah secara reversible dari sol bisa berubah menjadi gel. Kemudian dia juga itu bisa mengembang dalam air dingin. Dia juga mempengaruhi viskositas. Dia mempengaruhi viskositas suatu bahan dan dia juga bisa sebagai pelindung koloid. Nah, gelatin ini biasa dalam industri itu dimanfaatkan baik pangan maupun non-pangan, baik industri pangan maupun non-pangan karena sifatnya yang mudah larut dalam air. Nah, gelatin ini juga dia bisa digunakan sebagai komponen makanan dan bisa juga digunakan sebagai perekat. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Gita Rahma Rifianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahma Rifianti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Kita melangkah pada tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi enzim papain dalam perendaman tulang ikan tuna terhadap sifat kimia gelatin. Metode yang digunakan yaitu metode ekstraksi dengan menggunakan enzim atau enzim assist extraction. Enzim assist extraction ini termasuk metode ekstraksi non-konvensional, berfungsi untuk mengekstrak suatu senyawa aktif dengan bantuan enzim. Enzim memiliki kemampuan untuk mendegradasi atau mengganggu dinding sel dan membran, sehingga memungkinkan pelepasan senyawa aktif lebih baik dan efisien. Perkenalkan, nama saya Claudia Gabriela Leven. Saya akan menjelaskan tentang bahan dan metode yang akan digunakan. Bahan yang digunakan yaitu enzim papain, tulang ikan tuna, ekstrak enzim papain, ekstrak gelatin dalam larutan enzim papain konsentrasi 16, 18, 20, 22, dan 24% pada suhu 60, 70, dan 100 derajat Celcius. Pengeringan dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius. Parameter yang digunakan dalam pengujian gelatin ini ada 5, yaitu rendemen, loss on ignition, loss on drying, analisis pH, dan kadar protein. Selanjutnya, parameter yang digunakan yaitu analisis data menggunakan analisa ragam dengan uji F. Uji lanjut digunakan untuk mengetahui taraf terbaik dari masing-masing perlakuan, yaitu uji Duncan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auli Hashim yang akan menjelaskan tentang rendaman gelatin. Rendaman merupakan presentasi bagian tertentu yang diinginkan terhadap bagian utuh dari suatu bahan. Nilai rendaman tertinggi gelatin tulang ikan tuna dengan konsentrasi enzim papain 16% yaitu 1,50%. Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa konsentrasi enzim papain tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap rendaman. Semakin tinggi konsentrasi enzim papainnya, maka rendaman yang dihasilkan semakin rendah, dan begitu pun sebaliknya. Semakin rendah konsentrasi enzim papainnya, maka rendaman yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini diduga bahwa konsentrasi enzim papain 16% mampu mendegradasi protein non-kolagen, sehingga kolagen akan terekstraksi secara maksimal. Dengan demikian, kolagen yang terhidrolisis menjadi gelatin jauh lebih banyak.
Adapun menurut Nurilama DKK tahun 2006 yang menyatakan bahwa tingginya rendaman yang dihasilkan diduga karena pengaruh jumlah ion H+ yang menghidrolisis kolagen dari rantai triple helix menjadi rantai tunggal, yaitu gelatin lebih banyak. Semakin tinggi suhu ekstraksi akan menyebabkan kolagen terurai menjadi gelatin yang lebih banyak. Kemudian, pada konsentrasi enzim papain 24%, diduga menyebabkan denaturasi protein yang berlebihan, sehingga hal itu menyebabkan perubahan struktur kolagen menjadi polimer yang lebih pendek. Rendahnya rendaman gelatin tulang ikan tuna itu akan disebabkan pada proses perendaman dengan asam, karena pada proses perendaman asam ini menyebabkan banyaknya lapisan epidermis pada tulang terlepas sehingga tidak dapat diekstraksi dan akan lebih mudah terlepas dari satu dengan yang lainnya karena terlalu rapuh dan sudah terlarut. Sebagaimana yang dikatakan pada Panjaitan 2016 yang menyatakan bahwa konsentrasi asam yang semakin tinggi menyebabkan rendaman semakin menurun. Hal ini disebabkan karena konsentrasi asam yang semakin tinggi mengakibatkan semakin banyak kolagen yang berlebihan. Semakin banyak kolagen yang terhidrolisis dan ikatan-ikatan peptida asam amino yang merupakan struktur utama dari kolagen mengalami degradasi. Mungkin itu yang bagian tentang rendaman gelatin. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anissa Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia Ramadhani Hidayat. Saya akan membahas mengenai loss on drying. Loss on drying atau LOD dilakukan untuk mengukur jumlah air dan bahan volatil yang terdapat pada sampel dengan cara pengeringan yang dilakukan pada suhu tertentu. Cara pengeringan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi nilai LOD itu sendiri. Apa saja? Yang pertama, alat dan suhu pengeringannya. Alat dan suhu pengeringannya dapat mempengaruhi kandungan air bahan hasil penelitian. Pada proses pengeringan gelatin, umumnya digunakan suhu yang tinggi pada waktu tertentu. Hal ini dikarenakan gelatin yang sifatnya mudah lumur pada suhu yang tinggi. Faktor yang kedua adalah cara penyimpanan dan pengemasannya. Pada kondisi penyimpanan yang lembab dan pengemasan yang kurang baik, bahan akan menyerap air yang ada di udara dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Hal ini dapat membuat bahan lebih cepat mengalami kerusakan. Dilakukan uji loss on drying pada masing-masing konsentrasi enzim papain dan didapatkan hasil enzim papain dengan konsentrasi 16% memiliki nilai LOD 9,39%. Enzim papain dengan konsentrasi 18% memiliki nilai LOD 9,99%. Konsentrasi 20% memiliki nilai LOD 10,16%. Konsentrasi 22% memiliki nilai LOD sebesar 12,28%. Dan konsentrasi 24% memiliki nilai LOD sebesar 16,08%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai loss on drying yang terbaik didapatkan dari konsentrasi enzim papain 16% yang memiliki nilai LOD sebesar 9,39%. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi enzim papain dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap loss on drying dengan nilai signifikansinya di bawah 0,05. Berdasarkan hasil analisis, kandungan air gelatin masih memenuhi standar nasional Indonesia tahun 1995 dengan nilai maksimum 16%. Adapun Food Agriculture Organization atau FAO memiliki standar sebesar 18% dan standar untuk bahan farmasi sebesar 14%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syaiful Hakim dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang loss on ignition
atau residu pengapian. Residu pengapian merupakan residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Loss on ignition atau bisa disingkat dengan LOI merupakan bagian dari analisis proximat yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu produk atau bahan pangan, terutama total mineral. Nilai LOI terbaik pada konsentrasi enzim papain 16% adalah 21,77%. Berdasarkan hasil analisis Raga menunjukkan bahwa konsentrasi enzim papain memberikan pengaruh yang nyata terhadap loss on ignition. Tingginya nilai LOI gelatin diduga disebabkan oleh beberapa mineral yang ikut terlarut selama perendaman dalam larutan enzim papain. Kalsium merupakan mineral yang ikut terlarut, di mana kalsium merupakan mineral dengan jumlah yang tinggi sehingga menyebabkan larutan gelatina berwarna kuning keruh. Menurut Astawa dan Aviana pada tahun 2003 menjelaskan bahwa tingginya nilai LOI pada gelatin kemungkinan disebabkan masih adanya komponen mineral yang terikat pada kolagen yang belum terlepas pada saat pencucian sehingga ikut terekstraksi. Menurut Junianto pada tahun 2008 menambahkan bahwa umumnya mineral yang terdapat dalam gelatin yang diekstraksi dari tulang terdiri dari kalsium, fosfor, natrium, klor, belerang, dan magnesium. Perkenalkan, nama saya Stefan di Pratama Ninotek, NIM G0311910023 dari kelompok 7. Poin berikutnya yaitu kadar protein. Protein sendiri merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun atas rantai asam amino dan berperan sebagai cadangan energi bagi tubuh setelah lemak dan karbohidrat. Saya memiliki sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan hasil analisa kadar protein gelatin, di mana konsentrasi enzim papain memberikan pengaruh kepada jumlah protein yang dihasilkan. Dapat kita lihat bersama, semakin tinggi jumlah konsentrasi enzim papain, maka semakin besar pula kadar protein yang dihasilkan. Contohnya pada 22% ini menghasilkan protein sebesar 32,37%. Hal ini diduga karena konsentrasi enzim papain yang tinggi mampu mendegradasi struktur protein menjadi gelatin. Tetapi pada kondisi tertentu, enzim papain hanya bisa mendenaturasi protein yang menyebabkan menurunnya kadar protein seperti pada 24% ini. Karena konsentrasi enzim papain tidak pada kondisi tertentu menyebabkan menurunnya kadar protein dari 32,37% menjadi 31,10%. Jadi, semakin besar konsentrasi enzim papain, diharapkan mampu memecah protein dan selangnya menjadi gelatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Shalsa Suhasnaini, NIM G0311910012. Saya akan melanjutkan penjelasan hasil dan pembahasan mengenai pH atau derajat keasaman, di mana pengukuran nilai pH ini sangat penting dilakukan karena pH larutan gelatin mempengaruhi sifat-sifat gelatin lainnya seperti viskositas, kekuatan gel, dan berpengaruh juga terhadap aplikasi gelatin dalam produk. Nilai pH terbaik pada konsentrasi enzim papain 16% adalah 7,59%. Rata-rata nilai pH gelatin dapat dilihat pada gambar yang ada di sini, bahwa konsentrasi enzim papain 16%, nilai pH terbaiknya adalah 7,59%. Konsentrasi enzim papain 18%, nilai pH terbaiknya adalah 8,30%. Konsentrasi enzim papain 20%, nilai pH terbaiknya adalah 8,36%. Konsentrasi enzim papain 22%, nilai pH terbaiknya adalah 8,78%. Dan konsentrasi enzim papain 24%, nilai pH terbaiknya adalah 9,13%. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa konsentrasi enzim papain memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai pH di mana P kurang dari 0,05. Hal ini diduga bahwa tingginya nilai pH gelatin dari tulang ikan tuna disebabkan waktu perendaman yang terlalu lama sehingga banyak mineral seperti kalsium yang ikut terlarut pada saat ekstraksi, sehingga mengakibatkan nilai pH dari gelatin tinggi atau bersifat basa. Menurut Yustika tahun 2000, banyaknya perlakuan asam yang lama perendamannya
yang mengakibatkan terserapnya asam dalam kolagen yang mengembang dan terperangkap dalam jaringan fibril kolagen sehingga menyebabkan mineral seperti kalsium, natrium, klor, fosfor, magnesium, dan belerang yang akhirnya ikut terhidrolisis pada proses ekstraksi dan menunjukkan tingkat keasaman gelatin yang dihasilkan. Astawa dan Avian tahun 2003 menambahkan bahwa nilai pH akan berpengaruh terhadap aplikasi gelatin. Gelatin dengan pH netral sangat baik untuk produk daging, farmasi, fotografi cat, dan sebagainya. Sedangkan gelatin dengan pH rendah akan sangat baik untuk digunakan pada produk jus, jelly, sirup, dan sebagainya. Nilai pH sangat dipengaruhi oleh jenis larutan perendaman yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Inayah, NIM 017. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi enzim papain 16% merupakan perlakuan yang terbaik terhadap rendeman, loss on drying, loss on ignition, dan nilai pH. Lalu kadar protein terbaik diperoleh dari hasil perlakuan konsentrasi enzim papain 22%. Sekian materi ekstraksi dan karakterisasi gelatin tulang tuna pada berbagai konsentrasi enzim papain yang kami bawakan. Link jurnal referensi ada pada description box di bawah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.